Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allah ta'ala bihi al-ghummah hatta atahu min rabbih al-yaqin. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, para jajaran direksi Bank Rakyat Indonesia yang dimuliakan Allah, teman-teman yang hadir hari ini, siapapun yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dipertemukan di tempat ini. Tentu kita bersyukur Allah izinkan kita masih dalam keadaan sehat walafiat, terus menjalankan kewajiban kita, terus menjalankan ketaatan demi ketaatan. Karena hakikatnya kehidupan hanyalah tentang kebaikan yang berpindah, Bapak Ibu sekalian, dari satu kebaikan ke kebaikan yang lain. Bulan Ramadan ini Allah ibaratkan sebagai sekolahnya orang-orang beriman. Ayat tadi yang dibaca oleh MC kita, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ditetapkan bagi kalian berpuasa karena ditetapkan bagi orang sebelum kalian juga berpuasa. Dan cara Allah mendidik generasi terbaik yaitu Rasulullah dan para sahabatnya ya dengan ibadah puasa ini. Bahkan Bapak Ibu sekalian, perang pertama yang terjadi dalam kaum muslimin dipimpin oleh Rasulullah SAW, perang Badar. Kapan terjadinya? Bulan Ramadan, Bapak Ibu sekalian. Perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan, perang pertama dalam Islam. Ini menandakan apa? Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mensyariatkan ibadah puasa bukan berarti kebaikan yang lain berhenti, bukan. Maka sangat salah kemudian orang yang mengatakan kan tidurnya orang puasa juga ibadah, Bapak Ibu sekalian, lalu kemudian dia tidur dari pagi sampai malam. Ya. Ini juga salah. Ya. Adalah hal yang sangat tidak benar dalam agama kita. Justru ketika kemudian kita berpuasa, kita dianjurkan banyak beraktivitas, banyak melakukan kebaikan. Kenapa? Karena orang yang berpuasa dengan orang yang tidak berpuasa, Bapak Ibu sekalian, itu berbeda aktivitasnya. Ya. Kalau sudah terbiasa puasa Senin Kamis, Pak, Ramadan tuh ringan, Pak. Ya. Tahu-tahu udah azan, udah buka aja. Kita masih sibuk nih. Tahu-tahu udah azan aja. Ya. Tidak seperti orang yang menunggu waktu maghrib itu seperti menunggu hari kiamat, itu lama sekali waktu maghrib. Ya. Karena mereka nggak biasa, Bapak Ibu sekalian. Nah justru di saat Ramadan itu Rasulullah tuh menggencarkan amal ibadah. Ya. Mengencangkan betul amal solehnya. Bahkan kalau sudah 10 terakhir, Bapak Ibu sekalian, tidur malamnya cuma 1-2 jam saja Rasulullah itu. Pagi tambah 2 jam setelah beliau sholat duha, lalu tidur sejenak, lalu bangun lagi, mengaji lagi, sholat lagi, subhanallah. Ya. Dan itu tadi Bapak Ibu sekalian, kalau orang sudah terbiasa berpindah dari satu kebaikan ke kebaikan, itulah yang kemudian diharapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka puasa ini sebenarnya madrasah. Madrasah itu sekolah. Ya. Allah tuh memberi sekolah, pendidikan. Makanya tadi hadisnya kalau kemudian kita terjemahkan dalam hadis Bukhari, idza ja'akum Ramadan. Ini kita kemudian waktu saya S2, S3, Bapak Ibu sekalian, kita kan meneliti hadis. Saya jurusan ilmu hadis, Bapak Ibu sekalian. Fakultas saya namanya Islamic Studies di International University of Africa di Sudan. Saya dari S1 sampai S3 di sana. Saya ketika menelaah satu hadis, jadi kita itu mahasiswa pasca sarjana diharuskan menghafal 200 hadis per semester. Nah, itu harus hafal dengan riwayat-riwayatnya, Bapak sekalian. Orang-orangnya, misalnya Bukhari mendengar dari Sulaiman bin Mahran. Sulaiman bin Mahran mendengar dari Abu Ubaidah. Lalu Abu Ubaidah mendengar dari Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidah mendengar dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mendengar dari Rasulullah. Itu dihafal. Dan harus kita kenal semua ini untuk satu hadis, Pak. Dan ini dahsyat ya. Waktu saya di sana itu Ustaz Abdul Somad pas mau selesai, setahun setelah beliau daftar, dia kan dari S2-nya Maroko ya, S3 ke Sudan, ke tempat kita, cuman beda 2 jam gitu dari tempat saya. Kemarin terakhir waktu saya sama-sama mengisi beliau di Jogja di Muslim United, sempat ngobrol kita. Nah ternyata pembimbing S3 beliau, bukan pembimbing, penguji S3-nya adalah pembimbing S3 saya, namanya Prof. Haidar Idrus. Nah, orang Sudan. Beliau di Durman University, saya di International University of Africa. Beliau kampusnya punya Sudan, kalau saya kampusnya punya Liga Arab.
yang ditaruh di Sudan. Nah, ini ada Liga Arab tuh bangun 3 kampus di seluruh dunia. Salah satunya Sudan di Afrika, kemudian di Pakistan Imam Syamsi Ali kalau kenal di New York, itu alumni Liga Arab, kampus sama kampus kami, tapi yang di Islamabadnya. Islamabad itu di Pakistannya. Kemudian di Malaysia yang terakhir dibangun di IIUM namanya. Biasanya orang Malaysia bilang UIA itu Universitas Islam Antarbangsa. UIA. Nah, ya, kalau mereka biasanya pakai Inggrisnya International Islamic University of Malaysia. Nah, ketika kami menelaah itu hadis yang tadi yang Anda baca, cuman nggak tahu bahasa Arabnya kali ya. Idza ja'akum Ramadan, ketika datang bulan suci Ramadan, futihat abwabul jannah, kata Rasulullah, terbuka semua pintu surga. Walam yughlaq minha bab, nggak ada satupun yang ditutup. Surga semua dibuka. Ada berapa pintu surga? 8. Oke? Wa yughlaqu fihi abwabun nar, semua pintu neraka ditutup. Walam yuftah minhu bab, dan tidak ada satupun yang dibuka. Berapa pintu neraka? Sama, 8. Tertingginya surga namanya Firdaus. Kalau neraka terendahnya namanya Jahannam. Lalu kemudian ya, yang tadi dibacakan yang terakhir ini yang paling penting, wasuffidatis syayatin. Syaitan-syaitan itu diikat di belenggu. Belenggu itu dari ujung kaki sampai ujung rambut. Entah bagaimana bentuk iblis. Yang jelas Rasulullah menjelaskan bahwa iblis itu lahu ain. Dia punya satu mata yang tinggal satu, ya ibarat orang itu yang di tengah. Kemudian ada tulisannya kafara, kafir. Di atas mata itu tulisannya kafir. Oke? Itu iblis. Tanda-tandanya dari siapa? Dari Rasulullah. Dipelajarinya di mana? Di hadis. Siapa yang memberitahu Rasulullah? Rasulullah itu dari mana? Dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa, kata Allah dalam surah An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa. Rasulullah itu tidak mengatakan sesuatu dari dirinya. In huwa illa wahyu yuha. Apa yang dia sampaikan? Wahyu yang Allah wahyukan. Allamahu syadidul quwa, yang mengajarkan langsung Allah yang punya kekuatan. Makanya hadis, Pak, ini yang ilmu paling berat, Pak, dalam ilmu agama ini, Pak. Ya. Ilmu paling berat. Waduh, yang bisa masuk fakultas hadis S2 itu, Pak, yang sudah hafal Quran S1-nya dan minimal nilainya 95, Bapak Ibu sekalian, baru bisa masuk fakultas hadis. Makanya saya di kelas itu cuma 8 orang. Tafsir itu ada 200 orang. Iya. Kemudian apalagi dakwah itu paling banyak, apalagi syariah, itu paling banyak, ratusan orang, hampir 500 orang murid S2 di sana. Di saya 8, Pak. Saya satu-satunya orang Indonesia lagi, subhanallah. Ya. Tapi alhamdulillah karena bisa berprestasi di S2, saya dapat lagi beasiswa S3. Jadi lengkap, alhamdulillah S1, S2, S3 di kampus yang sama, Pak. Ya, itu juga ya, alhamdulillah berkah. Ya, sungguh-sungguh gitu. Dulu berkah kiai-kiai kita juga di pesantren dulu. Saya dari Gontor dulu, Pak. Ya, kiai-kiai kami dulu menitipkan semangat perjuangan. Ya, kita kiai dimanapun Anda berada, yang jelas bawa nama pesantren. Ya, bawa nama pesantren, nggak boleh malu-maluin kalau ujian. Ya, jadi terbiasa begadang kita kalau belajar, begadang, sholat malam, doa, ujian, alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu sekalian, suffidatis syaitan di sini menjadi bukti bahwa apa? Bahwa syaitan dibelenggu. Berarti yang buat dosa di bulan Ramadan siapa? Lah, syaitannya diikat, Bapak Ibu sekalian. Ini hadis Bukhari. Jangan lagi ada yang mengkambing hitamkan iblis di bulan Ramadan. Saya tergoda, Ustadz. Astagfirullah, lupa saya, Ustadz. Tergoda saya dengan air es di kulkas misal siang hari. Lalu kemudian Anda mengatakan, kenapa? Siapa yang goda? Syaitan. Lah, Anda syaitannya. Syaitannya udah diikat, Bapak Ibu sekalian. Dan ikatan Allah nggak mungkin lepas. Yang ngikat Allah namanya belenggu. Makanya kalau dalam bahasa Arab rabata yarbutu ribat, itu diikat. Tapi kalau dibelenggu namanya suffidat. Suffidat itu yang kayak orang dikelilingi besi itu loh, Pak, yang nggak bisa ngapa-ngapain. Itu namanya belenggu. Yang membelenggu Allah dari rantai besi. Nggak mungkin lolos iblis. Tapi apa kata iblis? Saya sudah berhasil mengkader syaitan-syaitan yang lain. Nah, ini serius, Pak. Iblis itu punya pengkaderan yang kemudian nanti dia tuai hasil kadernya itu ketika bulan Ramadan. Karena 1 bulan penuh, Bapak Ibu sekalian, terikat, terbelenggu. Saking dimuliakannya bulan ini. Nah, pertanyaannya, bulan ini mulia gara-gara apa, Ustadz? Apakah karena banyaknya orang yang berpuasa? Bukan, Bapak Ibu sekalian. Puasa itu nanti jauh setelah ayat Allah turun, syariat-syariat Allah turun, belakangan syariat puasa itu. Kenapa bulan ini mulia? Ya karena kembali pada ayatnya, syahrul Ramadan.
Hanya satu ya, Bapak Ibu sekalian, kalau Anda mencari ayat tentang syahrul Ramadan, hanya di ayat ini ya. Di surah Al-Baqarah Bapak Ibu sekalian. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Syahrul Ramadan. Kalimat Ramadan hanya satu kali disebut dalam Al-Quran. Hanya pada ayat ini. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, bulan ini mulia bukan karena puasa kita. Bulan ini mulia karena hanya di bulan ini Allah turunkan Al-Quran. Lebih spesifik lagi, di antara semua hari di bulan Ramadan, ada satu hari yang lebih mulia lagi, yang malamnya lebih baik dari 1000 bulan. Itulah yang Allah katakan, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan Quran ini khusus pada satu malam, Lailatul Qadar. Jadi perhatikan ya, cara Allah menurunkan Quran. Perhatikan supaya nggak salah ilmunya ya. Kita luruskan, kita benarkan, kita ambil ilmu yang benar dari sumbernya langsung dari Rasulullah SAW. Rasulullah itu menerima Al-Quran secara bertahap. Ayat-ayat sesuai dengan sebab-sebab turunnya. Ada ayat hijrah, maka Rasulullah disuruh pindah dari Mekah ke Madinah. Ada ayat diharamkannya khamar. Ada ayat diharamkannya seorang menikahi 2 orang wanita yang bersaudara. Ada ayat tentang utang piutang. Ya, tulis kata Rasulullah. Ya, yang datang wahyunya. Jadi bertahap, ayat perang turun dalam At-Taubah, banyak pelan-pelan. Nah Bapak Ibu sekalian, semua sebab-sebabnya turun. Tapi sekali diturunkannya Allah, dari Allah langitnya ke langit dunia, tempat bersemayamnya Allah itu namanya Arsy, ke langit dunia itu sekali, pada malam yang namanya Lailatul Qadar, pada bulan yang namanya Ramadan. Berarti kan sekali diturunkan langsung 30 juz lengkap. Oke? Diterima oleh siapa Ustadz? Diterima oleh Jibril. Lalu Allah perintahkan Jibril menurunkannya pelan-pelan. Rasulullah dulu pernah menanyakan, kenapa enggak langsung sekaligus ya Allah? Allah menjelaskan dalam surah Al-Furqan, kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa Ustadz Allah tidak langsung turunkan aja 30 juz langsung sekaligus satu kali pertemuan? Kenapa? Kenapa diturunkannya ayat-ayat pelan-pelan sampai kemudian Rasulullah wafat? Ayat terakhir, al-yauma akmaltu lakum dinakum, Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku telah sempurnakan agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan nikmatku pada kalian, wa raditu lakumul islam madina, dan aku ridho Islam agama kalian. Lalu setelah itu Rasulullah wafat. Ayat pertama yang turun apa? Iqra. Al-Alaq. Iqra. Dimulai dengan ilmu, diakhiri dengan penyempurnaan, bahwa agama ini yang kita telah meluk, agama ini, agama yang kita telah pelajari ini agama yang sudah sempurna. Diawali dengan Iqra, baca, terus dengar kajian, terus baca. Kalau ada waktu sambil ngetik-ngetik, dengerin ceramah. Ustaz siapa favoritnya? Ada yang Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Das, silahkan, yang penting ceramah. Jangan dangdutan sore-sore. Ya, lagi puasa dangdutan, lagi puasa musik, rock, ganti Bapak Ibu sekalian. Belajar dari sekarang. Sudah banyak Bapak Ibu sekalian, banyak ya. Teman-teman sudah mulai beralih ya. Alhamdulillah ya. Ustadz juga kita sudah mulai peka. Kita kemana-mana, saya ada tim Pak yang live YouTube. Alhamdulillah YouTube saya sudah 2.500.000 viewers. Alhamdulillah. Iya. Padahal ya alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita ke Jakarta, ke pusat kantor-kantor BUMN, di Indosat, di Telkomsel, ya kadang-kadang di kantor kementerian. Pak Syahrul pernah panggil Kementerian Pertanian, ya. Kita ceramah depan-depan pejabat, kita bawa tim, ya, bawa liput, ya. Supaya apa Bapak Ibu sekalian? Supaya mereka sudah mulai peka bahwa yang didengar banyak-banyak itu ceramah, biar hati ini tenang, biar dekat dengan Allah itu semakin, apalagi usia-usia mereka udah pada para menteri, para pejabat, usia berapa sih? 56, 59, kata Rasulullah usia umatku 60 sampai 70. Udah saatnya berubah Bapak Ibu sekalian. Kalau ada orang yang kemudian usianya semakin tua, sadarnya nggak datang-datang, ya ini yang berbahaya Bapak Ibu sekalian. Nah inilah dalam agama kita Bapak Ibu sekalian, kita dianjurkan untuk mempelajari agama sebaik-baik mungkin. Makanya Ramadan ini mulia jadi karena apa? Quran. Nah Allah jadikan madrasah ini pembuktian. Inilah madrasah, sekolah. Yang sekolah gurunya langsung Allah, yang menghitung langsung Allah. Anda tahu semua amalan kita untuk kita kecuali puasa. Anda tahu nggak nih hadisnya? Kita puasa ini bukan untuk kita puasa untuk Allah. Berarti kan ada hadis Rasulullah SAW mengatakan, karena saya jurusan hadis Pak, jadi keluar hadis terus nih. Kullu bani Adam, kullu amalu bani Adam lahu illa shaum.
semua amalan anak cucu Adam untuk mereka kecuali puasa, kata Rasulullah. Rasulullah mendengar langsung dari siapa? Dari Allah. Allah bercakap pada Rasulullah, namanya hadisun qudsi. Kalau ada hadis yang menyampaikan Rasulullah tapi datangnya langsung dari Allah, namanya hadisun qudsi. Kalau ada ayat Quran jelas datang dari Allah. Hadisun nabawi jelas datang dari Rasulullah. Jadi bedakan ya, ada hadis nabawi, hadisun qudsi, Al-Quran. Al-Quran datang dari Allah. Hadis nabawi datang dari Rasulullah. Hadis qudsi datang dari Allah yang menyampaikan Rasulullah. Apa kata Allah kepada Rasulullah? Kullu amalu bni Adam lahu. Semua amalan anak cucu Adam untuk mereka. Illa saum. Kecuali puasa. Fa innahu li, kata Allah. Sesungguhnya wahai Muhammad, puasa mereka itu untuk saya. Wa ana ajzi bihi, dan hanya saya yang bisa bayar. Maka yang puasa Bapak Ibu sekalian, perhatikan, yang berpuasa adalah seperti orang yang mempersembahkan sesuatu pada Allah. Ya. Kalau Anda mempersembahkannya dengan main-main, dengan tidur, ya Allah akan menerima, ya Anda bisa ukur sendiri. Tapi Anda mempersembahkannya dengan serius, tarawihnya sungguh-sungguh, ngajinya sungguh-sungguh, ibadah Ramadannya sungguh-sungguh. Bahkan mungkin yang kalau ada ibu-ibu yang belum berjilbab di Ramadan ini, dia ikhtiar, bismillah Ustadz, saya Ramadan ini mau pakai jilbab, gak akan lepas-lepas lagi, sungguh-sungguh, maka Allah akan terima. Ya. Karena hakikatnya saya, Pak GM, jajaran direksi, siapapun Anda, kita lagi berlomba mempersembahkan yang terbaik, siapa yang akan diterima Allah. Ingat ya, semua amalan kita untuk kita. Ya, kita sholat untuk kita, kita haji untuk kita, kita umrah untuk kita. Kecuali apa? Puasa. Apa kata Rasulullah? Kata Allah, itu milikku wahai Muhammad. Fa innahu li wa ana ajzi. Maka para ulama menyimpulkan, amalan yang tidak ditahu bagaimana pahalanya hanya puasa. Kalau sedekah kan ketahuan, 10 atau 700 kali lipat, ada dalam surah Al-Baqarah, mathalul ladzina yunfikuna. Al-Quran kan ketahuan, satu hurufnya 10 kebaikan. Haji ketahuan pahalanya. Barang siapa yang berhaji mabrur, laisa lahul jazau illal jannah. Puasa umrah kalau di bulan Ramadan seperti ini kata Rasulullah, fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan mai. Siapa yang berumrah di bulan Ramadan, ya, berdoa semuanya biar bisa berangkat umrah di bulan Ramadan. Kenapa? Karena itu pahalanya seperti haji bersamaku, kata Rasulullah. Ayo Bapak Ibu sekalian, doakan Pak, insya Allah mudah-mudahan saya dimudahkan ini. Tanggal 20 saya berangkat insya Allah. Ya, bagi yang belum saya doakan gantian, insya Allah mudah-mudahan tahun depan bisa berangkat Ramadan insya Allah. Karena pahalanya haji bersama Rasulullah. Nah, terakhir Bapak dan Ibu sekalian melakukan Allah. Maka apa makna dari puasa itu sendiri? Kalau ini persembahan kita untuk Allah, kenapa Allah ikat belenggu syaitan? Kenapa Allah buka semua pintu surga? Kenapa Allah tutup semua pintu neraka? Dan kenapa Allah namakan ini Ramadan? Apa Anda tahu apa arti Ramadan? Ramadan artinya panas yang terik. Ramadan itu panas yang terik, Pak. Diambil dari bahasa Arab. Ramadan yarmidhu. Artinya panas yang terik. Untuk apa dia panas yang terik? Untuk membakar semua dosa-dosa anak cucu Adam. Maka inilah syahrus saum, syahrus siyam, syahrul ghufran wal maghfirah. Ini ampunan luar biasa Bapak Ibu sekalian. Mintalah. Kalau Anda nggak punya hajat Bapak Ibu sekalian, Anda minta diampuni Allah. Para ulama terdahulu ketika ditanya, wahai imam, apa hal yang paling kamu inginkan ketika kamu diberikan kesempatan oleh Allah berdoa dan doamu dijawab? Ditanya, lalu dia mengatakan, imam ini mengatakan, saya akan berdoa Allah mengampuni dosa-dosa saya. Lalu ditanya lagi, kenapa engkau tidak meminta agar engkau dimasukkan surga? Dia katakan, karena surga itu hanya balasan. Sedangkan dosa saya, ampunan Allah, itu adalah bagian daripada hukuman yang Allah berikan pada saya. Tidak mungkin Allah memasukkan saya ke neraka kalau Allah sudah mengampuni saya. Makanya unik Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat Al-Baqarah ayat 201, doa yang diajarkan yang kemudian Rasulullah paling banyak gunakan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Dalam hadis Bukhari, Rasulullah mengatakan doa yang paling banyak aku ulang-ulang, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lihat artinya, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan padaku kebaikan di dunia, pekerjaan yang baik, istri yang baik, rumah yang baik, tempat tinggal yang baik, teman yang baik. Itu semua atina fid dunya hasanah. Terus pasangannya wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan lindungi aku dari api neraka. Pertanyaannya, mana kalimat masukkan aku ke surga?
Kita nggak bertanya itu. Kan atina fid dunya hasanah, fil akhirah hasanah. Kan pasangan ini. Mestinya kan ketika kita mengatakan wa qina adzabannar, lindungi aku dari api neraka, wa adkhilnal jannah, dan masukkan aku ke surga. Kenapa dalam ayat Qur'annya dicukupkan seperti itu? Kenapa dalam hadis Rasulnya ketika Rasul berdoa mencukupkan wa qina adzabannar? Kenapa nggak usah minta masuk surga? Kenapa? Yo, yang bisa jawab dapat buku saya tanda tangan lagi. Siapa? Yo, ada ibu-ibu? Apa bu? Kenapa? Siapa tadi yang angkat tangan ibu? Enggak ada? Oh ya, silakan. Kenapa? Karena semua yang muslim insya Allah masuk surga semua. Semua muslim insya Allah masuk surga semua. Sedikit, bagi dua ya bukunya ya. Gak apa-apa, nanti saya kasih buku. Belum tepat. Siapa yang tahu? Kenapa? Apa sebabnya kira-kira dalam Al-Quran ini tidak disebutkan? Dalam doa Rasulullah juga tidak disebutkan masukkan aku ke surga. Coba. Dia cukupkan dengan lindungi aku dari api neraka. Ayo mas, angkat tangan dulu mas. Ya. Kalau sudah tidak kena api neraka ya pasti masuk surga. Nah, pinter. Ya. Dapat 3 buku mas. Ya. Saya punya 3 buku. Ya. Nanti kamu satu aja ya. Ya. Masya Allah. Nanti dikirim ya. Nanti siapa panitia? Nanti Ruswan nanti turun kirimkan ya. Ya. Nanti diatur sama tim saya insya Allah. Benar mas. Ya. Benar pak. Benar ibu. Karena kalau anda sudah diharamkan disentuh dari api neraka, di akhirat tuh nggak ada Bintaro, nggak ada Panakukang, nggak ada Ahmad Yani, nggak ada Makassar, nggak ada Manado, nggak ada. Di akhirat cuma 2. Kalau anda nggak ya di neraka ya di surga. Ya tapi nggak salah juga punya antum ya, karena kata Rasulullah, "Bangkana akhiru kalami", hadis Muslim, siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Nah pertanyaannya kapan? Lah kalau dosanya segunung ya nunggunya lama. Ingat kata Allah dalam As-Sajdah, yaum, 1 hari di akhirat, ka'alfi sanah, seperti 1000 tahun yang kamu hitung di dunia. Lah masalahnya kita cuma hidup 60 sampai 70 tahun. Masa hukumannya 1000 tahun? Ya Allah, ngeri sekali. Makanya Bapak Ibu sekalian, di bulan Ramadan ini bulan yang terik. Ramadan diambil dari panas yang terik. Untuk apa dia terik? Untuk menggugurkan, membakar dosa-dosa. Ini kesempatan nih teman-teman, untuk menggugurkan dosa-dosa. Bangun malam dalam tahajud, minta sama Allah. Minta, ya Allah ampuni dosaku ya Allah. Ya, gitu ya. Oke, mau nggak saya ajarin doa di bulan Ramadan yang kalau anda baca dan ulang-ulang insya Allah semua dosa diampuni? Mau? Ini yang ajar bukan saya, yang ajar Rasulullah. Lagi-lagi hadis ya. Mohon maaf karena jurusan hadis pak ya, nggak bisa jauh-jauh dari hadis ya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suatu ketika Rasulullah membangunkan Aisyah di bulan Ramadan. Disuruhnyalah berdoa Aisyah, disuruhnyalah dia salat. Aisyah, bangunlah untuk salat malam. Kebetulan waktu itu sudah 10 malam terakhir. Lalu kemudian Aisyah bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ar-ra'aita, tidakkah engkau melihat wahai Rasulullah, ketika engkau ingin istrimu bangun pada malam ini untuk mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan, ajarilah istrimu wahai Rasulullah, apa doa yang paling Allah senangi dan yang harus aku terus baca di malam-malam ini, di bulan ini. Kemudian tangan Aisyah dipegang oleh Rasulullah SAW, lalu kemudian dikatakan, taqulina ya Aisyah, engkau mengatakan wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Udah pada hafal? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya apa? Allahumma, ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, sesungguhnya engkau mencintai maaf, fa'fu anni, maafkan aku ya Allah. Ini diulang terus Bapak Ibu sekalian. Setiap anda berdoa di bulan Ramadan, ikutkan doa ini, maka insya Allah semua dosa-dosa kita dimaafkan Allah dan diampuni Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi memuji Allah dulu. Allahumma, ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau, afuwun, engkau maha pemaaf ya Allah, tuhibbul afwa, engkau mencintai kata maaf. Allah itu sangat cinta kata maaf. Maka kalau ada hambanya yang bilang fa'fu anni, maafkan aku, maka Allah, apalagi kalau diulang-ulang terus Bapak Ibu sekalian, doa pagi diulang, siang diulang, duha diulang, malam tahajud diulang, tarawih diulang, Allahumma innaka, sujud diulang, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni.
itu dahsyat. Maka dosa-dosa kita bisa diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Maka mari menjadikan Ramadan ini sebagai sekolah kita. Ingat, nggak ada syaitan di sini, nggak ada iblis di sini, Pak. Ya, jadi yang bikin dosa berarti dari siapa? Dari dirinya sendiri. Ya, selamat datang para kader-kader iblis. Ya, jadi biasanya bahasanya selamat datang para kader-kader iblis. Kenapa? Karena iblisnya lagi nggak ada. Jadi kalau ada orang yang bikin maksiat, kita tinggal sampaikan selamat datang wahai kader iblis. Kenapa? Karena iblis mengkadernya berapa bulan? 11 bulan. Nah, berbeda dengan kita. Kalau kita kebalikan, Allah menyekolahkan kita 1 bulan untuk menghadapi 11 bulan. Kalau iblis kebalikan, iblis mengkader orang-orang manusia itu 11 bulan untuk 1 bulan. Kalau Allah menyekolahkan 1 bulan untuk 11 bulan. Makanya orang yang sukses Ramadan, lihat, pasti berubah nanti setelah Ramadan. Jadi rajin ngaji, rajin sedekah, rajin ya macam-macam amal soleh dia kerjakan. Kenapa? Karena dia lulus. Ya mungkin predikat kamlot, apalagi yang tiap malam bangun, tiap malam ngaji, tiap malam nangis. Wah, itu predikat kamlot di sisi Allah. Inilah sekolah. Kalau Anda bertanya mana sekolahnya Allah, ini. Ya, sekolah kita boleh beda-beda. Mungkin saya jurusan hadis, Pak J mungkin ekonomi atau siapa, hukum atau siapa mungkin arsitek atau apa, manajemen. Ya, mungkin sekolah kita bisa beda-beda di dunia. Tapi mohon maaf, sekolah Allah untuk orang beriman cuma 1, bulan Ramadan. Di sini kita dilihat, yang lulus lulus, yang nggak lulus nggak lulus. Ya, dan jangan kambing hitamkan syaitan, karena dia nggak ada salah di bulan Ramadan. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan, tinggal diamalkan sama-sama. Ya, mudah-mudahan Allah ridha dengan amalan kita. Jangan lupa tadi baca itu, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.